Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang saya hormati Bapak Wawan Wibisono SPD MPD selaku dosen pengampu pada materi kuliah ini. Dan selamat siang juga kepada teman-teman saya yang saya cintai dan saya banggakan. Marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan keselamatan untuk kita semua. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami yang bertemakan atau bermateri identitas nasional. Di sini saya selaku moderator akan memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari Prodi Teknik Mesin. Dan teman saya akan membahas materi pertama yaitu Rahman Adiat. Yang kedua Tri Sugiarto, yang ketiga Muhammad Bagus Firmansyah, dan yang keempat Wenda Irsyad Dharma Krisna. Seterusnya untuk pembahasan saya persilakan kepada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Adiat, NPM 196500094 dari Prodi Teknik Mesin kelas 2B. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama yaitu identitas nasional. Yang pertama yaitu pengertian negara. Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budaya diatur oleh pemerintah yang berada di wilayah tersebut. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Syarat premier sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintah yang berdaulat. Sedangkan syarat sekunder adalah mendapat pengakuan dari negara lain. Kata negara dipakai beberapa ahli untuk merujuk pada negara berdaulat. Tidak ada kesepakatan khusus mengenai jumlah negara di dunia, karena ada beberapa negara yang masih diperdebatkan kedaulatannya. Ada total 206 negara dengan 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan 13 lainnya yang kedaulatannya diperdebatkan. Meskipun bukan negara berdaulat, Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara atau yang tergabung dalam Britania Raya adalah contoh entitas yang disepakati dan dirujuk sebagai negara. Bekas negara lainnya seperti Bavaria atau kini yang bagian dari Jerman, dan Piedmont atau kini yang bagiannya dari Italia tidak akan dirujuk sebagai negara dalam kondisi normal, walaupun mereka pernah menjadi sebuah negara yang berdiri sendiri di masa lalu. Pengertian negara menurut para ahli yaitu yang pertama Aristoteles. Negara adalah negara hukum yang di dalamnya terdapat sejumlah warga yang ikut dalam permusyawaratan. Yang kedua yaitu Agustinus yang berdiri sendiri di masa lalu. Pengertian negara menurut para ahli yaitu yang pertama Aristoteles. Negara adalah negara hukum yang di dalamnya terdapat sejumlah warga yang ikut dalam permusyawaratan. Yang kedua yaitu Agustinus membagi negara menjadi dua pengertian yaitu civitas Dei yang artinya Tuhan dan civitas terrena yang artinya negara duniawi. Yang ketiga yaitu Niccolo Machiavelli 1949 dan 1527. Negara kekuasaan dalam bukunya Il Principe yang dahulu merupakan buku referensi pada raja. Akibat ajaran ini terdapat
banyak negara yang melaksanakan kekuasaan negara otoriter yang jatuh dari normal moral. Yang keempat yaitu Thomas Hobbes, John Locke, dan Rousseau. Negara sebagai suatu badan atau organisasi hasil dari perjanjian masyarakat bersama. Yang terakhir adalah Miriam Budiarjo. Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan monopolistik dari kekuasaan yang sah. Dari berbagai pengertian yang telah dijabarkan di atas dapat disimpulkan bahwa negara adalah meliputi wilayah atau daerah teritorialnya yang sah. Rakyat yaitu suatu bangsa sebagai penduduk pokok negara dan tidak terbatas hanya pada satu etnis saja, serta pemerintahan yang sah, diakui dan berdaulat. Sekian dari saya untuk penyampaian materi yang pertama. Jika ada salah kata ya saya mohon maaf. Untuk materi yang selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Terus dari kelas teknik mesin 2B NPM 1965048. Saya ingin meneruskan dari teman saya, yaitu tentang karakter identitas nasional. Setiap bangsa memiliki identitas dengan memahami identitas bangsa. Diharapkan akan memahami jati diri bangsa sehingga menimbulkan kebanggaan sebagai bangsa, dan dalam pembahasan ini tentu tidak bisa mengabaikan pembahasan tentang keadaan masa lalu dan masa sekarang, antara identitas dan realitas, dan antara dan Solian dan Jayan. Karakter berasal dari bahasa lain karakter karasein atau karak dalam bahasa Prancis, karakter dalam bahasa Inggris karakter. Dalam arti luas, arti karakter berarti adalah sifat, akhlak, kejiwaan, budi pekerti, tabiat, watak yang membedakan seorang dengan orang lain. Sehingga karakter bangsa dapat dikatakan tabiat, watak, atau bangsa lain yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Menurut Max Weber, cara terbaik untuk memahami suatu masyarakat adalah dengan menggunakan tingkah laku anggotanya. Dan cara memahami tingkah laku anggota adalah dengan memahami kebudayaan mereka, yaitu sistem makna mereka. Manusia adalah makhluk yang selalu mencari makna terus menerus, dan semua tindakannya juga mencari dan berusaha menjelaskan tingkah laku sosial masyarakat tertentu melalui kebudayaan mereka sendiri. Dan masyarakat berkembang atau masyarakat dunia ketiga pada umumnya menghadapi 3 masalah pokok, yaitu nation building, stabilitas politik, dan pembangunan ekonomi. Nation building adalah masalah yang berhubungan dengan warisan masa lalu. Bagaimana masyarakat yang beragam berusaha membangun kesatuan bersama. Stabilitas politik merupakan salah yang terkait dengan realitas saat, yaitu ancaman disintegrasi. Nilai-nilai Pancasila mengandung nilai yang merupakan sistem makna, mampu menyatukan beragaman bangsa Indonesia. Nilai tersebut hidup dalam sendi kehidupan di seluruh wilayah Indonesia. Tidak ada literatur yang menunjukkan bahwa ada wilayah Indonesia yang menganut paham ateis. Seluruh masyarakat memahami adanya realitas tertinggi yang diwujudkan dalam ritual-ritual peribadatan, ada penyembahan, bahkan pengorbanan dan ditujukan pada zat yang supranatural, yaitu Tuhan. Masyarakat tidak menolak ketika ketuhanan dijadikan sebagai dasar fundamental negara ini. Dari penjelasan ini dapatlah dikaitkan identitas bangsa Indonesia ialah Pancasila itu sendiri, sehingga dapat pula
dikaitkan bahwa Pancasila adalah karakter bangsa. Nilai-nilai tersebut bersifat eksterik substansial ketika terjadi proses komunikasi, relasi, dan interaksi dengan bangsa-bangsa lain. Realitas eksterik juga mengalami perkembangan. Keadilan adalah realitas yang bangsa Indonesia. Apabila kita tinggal di luar negeri, amatlah jarang kita mendengar suara lonceng gereja, azan maghrib, atau suara panggilan dari tempat ibadah agama. Suara itu di Indonesia sudah amat biasa. Ada kesan nuansa religiusitas yang kental yang dalam kehidupan bangsa kita. Sebagai contoh, masyarakat Bali, setiap orang yang melakukan upacara sebagai bentuk persembahan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Suasana sakralitas religius amatlah terasa karena gotong royong sebagai untuk perwujudan dari kemanusiaan dan persatuan juga tampak kental di Indonesia yang tidak ditemukan di negara lain. Kerja bakti bersama dan rondan misalnya adalah salah satu contoh nyata karakter membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain, bangsa yang komunal tanpa kehilangan hak individual. Yaitu terima kasih atas dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan lainnya. Dan selanjutnya diteruskan oleh teman saya. Cukup sekian dari saya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bagus Firmansyah, NPM 1950051 dari Teknik Mesin 2B. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. C. Identitas nasional Indonesia. Salah satu cara untuk memahami identitas suatu bangsa adalah dengan cara membandingkan bangsa satu dengan bangsa yang lain dengan cara mencari sisi-sisi umum yang ada pada bangsa itu. Istilah identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa secara filosofis membuat bangsa tersebut dengan bangsa lain. Identitas nasional adalah suatu jati diri yang khas dimiliki oleh suatu bangsa dan tidak dimiliki oleh bangsa yang lain. Dalam hal ini, tidak hanya mengacu pada individu saja, akan tetapi berlaku juga pada suatu kelompok. Identitas nasional Indonesia merujuk pada suatu bangsa yang majemuk. Kemajemukan itu merupakan gabungan dari unsur-unsur pembentuk identitas, yaitu suku bangsa, agama, kebudayaan, dan bahasa. Unsur-unsur identitas nasional dapat dirumuskan pembagiannya menjadi 3 bagian sebagai berikut. 1. Identitas fundamental. Contoh di Indonesia adalah Pancasila yang merupakan falsafah bangsa, dasar negara, dan ideologi negara. Identitas instrumental yang berisi undang-undang dan tata perundangannya, bahasa, lambang negara, bendera negara, dan lagu kebangsaan. 3. Identitas alamiah yang meliputi negara kepulauan atau archipelago dan pluralisme dalam suku, bahasa, budaya, serta agama dan kepercayaan. Faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional meliputi 1. Faktor objektif yang meliputi faktor geografis sampai ekologis dan demografis. 2. Faktor subjektif yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa. Sistem kemasyarakatan secara umum di sebagian besar suku-suku di Indonesia adalah sistem paguyuban atau masyarakat sosial bersama. Suatu sistem kekerabatan di mana masyarakat mempunyai ikatan emosional yang kuat dengan kelompoknya etnisnya. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan membuat perkumpulan-perkumpulan apabila mereka berada di luar daerah. Misalnya, Persatuan Mahasiswa Sulawesi, Riau, Aceh, Kalimantan, Papua, dan lain-lain di Yogyakarta. Ikatan kelompok ini akan menjadi lebih luas jika masyarakat Indonesia di luar negeri. Ikatan emosional yang terbentuk bukan lagi ikatan kesukuan, tetapi ikatan kebangsaan. Masyarakat Indonesia jika berada di luar negeri biasanya mereka akan membuat organisasi paguyuban Indonesia di mana mereka tinggal.
Inilah ciri khas bangsa Indonesia yang bisa membangun identitas nasional. Nasional dalam hal ini adalah dalam konteks bangsa atau masyarakat. Sedangkan dalam konteks bernegara, identitas nasional bangsa Indonesia tercermin pada bahasa nasional, bendera, lagu kebangsaan, lambang negara, gambar Garuda Pancasila, dan lain-lain. Identitas nasional dalam konteks bangsa atau masyarakat Indonesia cenderung mengacu pada kebudayaan atau karakter khas. Sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan. Kedua unsur identitas ini secara nyata terangkum dalam Pancasila. Pancasila dengan demikian merupakan identitas nasional kita dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Benda Isa Dharma Krishna, NPM 1965047. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, nasionalisme dan globalisasi di Indonesia. Globalitas atau globalisasi adalah kenyataan yang tidak mungkin dibendung, sehingga sikap arif sangat diperlukan dalam hal ini. Globalisasi itu tidak selalu negatif. Kita bisa menikmati HP, komputer, transportasi, dan teknologi canggih lainnya. Bahkan kita mengenal dan menganut tentang agama resmi pemerintah. Sikap kritis dan evaluatif diperlukan dalam menghadapi dua kekuatan itu, baik etnis maupun globalisasi, mempunyai sisi positif dan negatif. Melalui proses dialog dan dialektika diharapkan akan membentuk ciri yang khas bagi identitas nasional kita. Sebagai contoh adalah pandangan etnis seperti sikap menerima Jawa, yang artinya menerima apa adanya. Sikap menerima secara negatif bisa dipahami sikap yang pasif, tidak responsif, bahkan malas. Sikap menerima secara positif bisa dipahami sebagai sikap yang tidak memburu nafsu, menerima setiap hasil usaha keras yang sudah dilakukan. Sikap positif demikian sangat bermanfaat untuk menjaga agar orang tidak stres karena keinginan tidak tercapai. Sikap menerima justru diperlukan dalam kehidupan yang konsumtif kapitalistik ini. Globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain yang akhirnya sampai pada suatu titik kesepakatan bersama dan menjadi pedoman bersama bagi bangsa di seluruh dunia. Menurut asal katanya, kata globalisasi diambil dari kata global yang maknanya ialah universal. Ahmad Suparman menyatakan globalisasi adalah suatu proses menjadikan sesuatu benda atau perilaku sebagai ciri dari setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah. Globalisasi belum memiliki definisi dan yang mapan, kecuali sekedar definisi kerja, sehingga bergantung pada sisi mana orang melihatnya. Ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial atau proses sejarah atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di Indonesia makin terikat satu sama lain, menjadi satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan koeksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi, dan budaya masyarakat. Nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara. Dalam bahasa Inggris, nation, dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Para nasionalis menganggap negara adalah berdasarkan beberapa kebenaran politik bersumber dari teori romantisme, yaitu identitas budaya. Debat liberalisme yang menganggap kebenaran politik adalah bersumber dari kehendak rakyat atau gabungan kedua teori itu. 1. Pengaruh globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme. Menurut pendapat Krishna, pengaruh globalisasi terhadap pluralisme kebudayaan manusia di negara berkembang. Internet Public Journal September 2005. Sebagai proses globalisasi berlangsung melalui dunia dimensi dalam interaksi antar bangsa, yaitu dimensi ruang dan waktu. Ruang makin dipersempit dan waktu makin dipersingkat dalam interaksi dan komunikasi pada skala dunia.
Globalisasi berlangsung di semua bidang kehidupan seperti bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan lain-lainnya. Teknologi informasi dan komunikasi adalah faktor pendukung utama dalam globalisasi. Dewasa ini, perkembangan teknologi begitu cepat sehingga segala informasi dengan berbagai bentuk dan kepentingan dapat tersebar luas ke seluruh dunia. Oleh karena itu, globalisasi tidak dapat kita hindari kehadirannya. Pengaruh positif globalisasi terhadap nilai nasionalisme. 1. Dilihat dari globalisasi politik, pemerintah dijalankan secara terbuka dan demokratis. Karena pemerintah adalah sebagai dari suatu negara. Jika pemerintah dijalankan secara jujur, bersih, dan dinamis, tentunya akan mendapat tanggapan positif dari rakyat. Tanggapan positif tersebut berupa rasa nasionalisme terhadap negara menjadi meningkat. 2. Dari aspek globalisasi ekonomi, terbukanya pasar internasional, meningkatnya kesempatan kerja, dan meningkatnya devisa negara. Dengan adanya hal tersebut akan meningkatkan kehidupan ekonomi bangsa yang menunjang kehidupan nasional bangsa. 3. Dari globalisasi sosial budaya, kita dapat meniru pola berpikir yang baik seperti etos kerja yang tinggi dan disiplin dan iptek dari bangsa lain yang sudah maju untuk meningkatkan kemajuan bangsa yang pada akhirnya memajukan bangsa dan akan mempertebal rasa nasionalisme kita terhadap bangsa. Pengaruh negatif globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme. 1. Globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran, sehingga tidak menutup kemungkinan berubah arah dari ideologi Pancasila ke ideologi liberalisme. Jika hal tersebut terjadi, akibat rasa nasionalisme bangsa akan hilang. 2. Dari globalisasi aspek ekonomi, hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri karena banyaknya produk luar negeri seperti McDonald, Coca-Cola, Pizza Hut, dan lain-lain membanjiri di Indonesia. Dengan hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri menunjukkan gejala berkurangnya rasa nasionalisme masyarakat kita terhadap bangsa Indonesia. 3. Masyarakat kita khususnya anak muda banyak yang lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia karena gaya hidupnya cenderung meniru budaya barat yang oleh masyarakat dunia dianggap sebagai kiblat ekonomi dan budaya masyarakat. Nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara. Dalam bahasa Inggris, nation dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Para nasionalis menganggap negara adalah berdasarkan beberapa kebenaran politik bersumber dari teori romantisme, yaitu identitas budaya. Debat liberalisme yang menganggap kebenaran politik adalah bersumber dari kehendak rakyat atau gabungan kedua teori itu. 1. Pengaruh globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme. Menurut pendapat Krishna, pengaruh globalisasi terhadap pluralisme kebudayaan Indonesia di negara berkembang. Internet Public Journal September 2005. Sebagai proses globalisasi berlangsung melalui dunia dimensi dalam interaksi antar bangsa, yaitu dimensi ruang dan waktu. Ruang makin dipersempit dan waktu makin dipersingkat dalam interaksi dan komunikasi pada skala dunia. Globalisasi berlangsung di semua bidang kehidupan seperti bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan lain-lainnya. Teknologi informasi dan komunikasi adalah faktor pendukung utama dalam globalisasi. Dewasa ini, perkembangan teknologi begitu cepat sehingga segala informasi dengan berbagai bentuk dan kepentingan dapat tersebar luas ke seluruh dunia. Oleh karena itu, globalisasi tidak dapat kita hindari kehadirannya. Pengaruh positif globalisasi terhadap nilai nasionalisme. 1. Dilihat dari globalisasi politik, pemerintah dijalankan secara terbuka dan demokratis. Karena pemerintah adalah sebagai dari suatu negara. Jika pemerintah dijalankan secara jujur, bersih, dan dinamis, tentunya akan mendapat tanggapan positif dari rakyat. Tanggapan positif tersebut berupa rasa nasionalisme terhadap negara menjadi meningkat. 2. Dari aspek globalisasi ekonomi, terbukanya pasar internasional, meningkatnya kesempatan kerja, dan meningkatnya devisa negara. Dengan adanya hal tersebut akan meningkatkan kehidupan ekonomi bangsa yang menunjang kehidupan nasional bangsa.
Dari globalisasi sosial budaya, kita dapat meniru pola berpikir yang baik seperti etos kerja yang tinggi dan disiplin dan iptek dari bangsa lain yang sudah maju untuk meningkatkan kemajuan bangsa yang pada akhirnya memajukan bangsa dan akan mempertebal rasa nasionalisme kita terhadap bangsa. Pengaruh negatif globalisasi terhadap nilai nasionalisme. 1. Globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran, sehingga tidak menutup kemungkinan berubah arah dari ideologi Pancasila ke ideologi liberalisme. Jika hal tersebut terjadi, akibat rasa nasionalisme bangsa akan hilang. 2. Dari globalisasi aspek ekonomi, hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri karena banyaknya produk luar negeri seperti McDonald, Coca-Cola, Pizza Hut, dan lain-lain membanjiri di Indonesia. Dengan hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri menunjukkan gejala berkurangnya rasa nasionalisme masyarakat kita terhadap bangsa Indonesia. 3. Masyarakat kita khususnya anak muda banyak yang lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia karena gaya hidupnya cenderung meniru budaya barat yang oleh masyarakat dunia dianggap sebagai